Halo, selamat datang di podcast Bosro Gibah Gibah Bareng bareng Sarinem. Oke, kembali lagi dengan kita berdua di sini, ada Sarinem, ada Bosro. Ya. Ya, kali ini episode wawancara dengan Bosro spesial karena kita mau kenal Bosro ini lebih dalam. Oke, Oke, boleh ya Bosro ya? boleh. Oke, nah konon kalau ada suatu ungkapan kalau pria yang bertubuh tinggi itu cenderung mendominasi. Nah, daripada kita salah kaprah, mending kita kenalan aja yuk sama Bosro. Silakan Bosro. Nama saya Bosro, Oke. saya CEO di sini. Kebetulan saya memiliki tubuh yang tinggi, Hmm. 190 cm. Dan teman-teman selalu berkata kepada saya selalu yang paling tinggi dan paling mencolok di antara rekan-rekan saya. Ya. Dan ya itu menjadi keuntungan sekaligus tantangan di dalam hidup saya. Oke. Karena saya selalu berpikir, bagaimana pandangan orang lain tentang tinggi badan saya di dalam kepemimpinan. Hmm. Hmm. Dan menurut kalian, apakah tinggi badan yang terlalu tinggi ini membawakan dampak yang positif atau negatif di dalam dunia pekerjaan? Oke, Bosro. Pertanyaan selanjutnya nih yang bikin kita penasaran, apakah ada hubungannya tinggi badan di dalam lingkungan Bosro bekerja? Jadi gini Nem, menurut perspektif saya, tinggi badan ini tuh memberikan keunggulan di dalam bidang dominasi fisik. Oke. Oke, ketika rapat, Hmm. saya itu pasti paling terlihat, Hmm. kan paling tinggi kan. Ya. Nah, ketika saya nggak ngapa-ngapain pun, Hmm. orang-orang tuh perhatiannya tertuju pada saya. Oke. Dan ini menjadi keunggulan tersendiri. Itu memberikan pandangan pertama orang tersebut terhadap diri saya itu menjadi lebih baik. Ya. Nah, tapi menurut kalian, apakah tinggi badan ini menambah kepercayaan diri seseorang? Oke, Bosro. Kalau dari tadi Sarinah dengerin nih, Bosro menceritakan tentang dampak positif dari bertubuh tinggi, ya kan? Tapi ada nggak sih dampak negatifnya dari pria seperti Bosro yang bertubuh tinggi ini? Kalau buat saya nggak pernah sih nggak nyaman Hmm. dengan postur yang tinggi. Hmm. Karena ya sebagai manusia dikasih postur yang tinggi itu kan pastinya kan nggak bisa milih kan. Iya, iya, Nggak bisa betul. milih kan ya. Betul. Tapi yang jadi masalah itu kadang-kadang saya merasa orang tuh bisa terintimidasi dengan tinggi badan saya. Oke. Karena ya itu, kadang kalau misalnya gapnya terlalu jauh itu saya Hmm. merasa kayak, "Ini orang terintimidasi ya? Hmm. Jangan-jangan dia anggap badan saya gede banget," gitu loh. Bosro, apa saja nih tantangan dan keuntungan bertubuh tinggi di lingkungan kerja? Tantangannya tentu Hmm. saja ada lah, Hmm. kayak aku tuh sering dianggap terlalu dominan, Hmm. padahal belum belum berkata apa-apa, Hmm. belum melakukan apa-apa. Oke. Dan terkadang itu antara saya dan rekan-rekan kerja saya itu kayak ada jarak. Hmm. Itu cuma gara-gara tubuh saya yang tinggi. Saya itu merasa Hmm. bahwa tinggi badan saya ini membuat saya itu lebih diperhatikan. Oke. Tapi di balik itu ada tantangannya. Bagaimana saya bisa menciptakan situasi kerja yang lebih egaliter. Hmm. Bahkan saya itu merasa bahwa bagaimana caranya membuktikan bahwa diri saya ini tuh bukan hanya tinggi badan, Hmm. tapi saya ini juga bisa memiliki kemampuan Ya. untuk memimpin dengan bijak. Ya, misalnya dalam rapat atau presentasi, Hmm. saya harus lebih memperhatikan komunikasi nonverbal saya. Iya. Karena tubuh saya yang tinggi, orang tuh cenderung memperhatikan penampilan saya, Oke. Nah, saya khawatir pesan yang saya sampaikan ini tersampaikan nggak? Hmm. Oke, Bosro. Bisakah Bosro kasih contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari? Hmm, oke, misalnya gini, ketika saya ada di rapat dan presentasi, Oke. saya itu harus memperhatikan komunikasi nonverbal saya, Ya. Nah, karena tinggi badan saya yang terlalu tinggi, Hmm.
orang-orang tuh terkadang memperhatikannya itu cuma penampilan saya, Hmm, bukan pesan yang saya sampaikan di dalam presentasi tersebut nih. ya benar juga Bos Ro, setuju. Nah, eh, aku jadi punya pertanyaan lain buat Bos Ro. Adakah hal-hal unik dan lucu, misal nih Bos Ro lagi berada di ruangan yang sempit, atau hal-hal apa yang bikin Bos Ro bisa senyum-senyum sendiri karena memiliki tubuh yang tinggi? Wah, itu banyak nih. Kadang-kadang kalau kita pesen Grab atau Gojek itu kan datang mobilnya kita nggak bisa milih kan. Ya, Nah, waktu dapet mobil yang kecil, kadang-kadang tuh kaki itu loh nggak nyampe Nung. Jadi ya disesal-sesalin aja Nung. ya, ya. Oke. Atau mungkin duduk di kursi yang terlalu pendek itu kan Hmm. jadi kayak kakinya terlalu ke atas kan Nung. Hmm, Ya itu kadang-kadang kita harus bisa menyesuaikan diri sendiri Nung. betul. Apalagi kalau mejanya atau kursinya adalah kursi dan meja yang disesuaikan dengan postur tubuhnya Bos Ro Betul, jadi tentunya. kelihatannya kayak apa ya kayak kakinya di atas meja gitu kan kadang-kadang kan. Ya malah mirip jadi kayak bos tau Bos Ro. Kalau di atas meja. Kan jadi nggak sopan Nung. Iya benar-benar. Oke Bos Ro, ini pertanyaan lanjutan sebenarnya dari yang Oke. tadi. Sarina mau tanya, apakah ada pengaruh tinggi badan dengan interaksinya Bos Ro? Tapi yang versinya di luar lingkungan kerja. Interaksi di luar lingkungan profesional ya berarti ya. Ya Betul. tentu saja ada lah Nung. Mm, Ketika saya ngobrol sama temen atau keluarga yang nggak di rumah, mm, yang di luar, itu biasanya tanpa sengaja menjadi pusat perhatian karena tinggi badan saya Nung. oke. Nah, orang tuh cenderung lebih gampang memperhatikan saya, karena kan tinggi banget kan. Mm, Nah, itu membuat saya tuh jadi nggak nyaman. mm. Tapi enaknya ketika di luar rumah, kita ke pasar atau ke mall Ya, atau ke tempat keramaian, saya ya. itu lebih mudah dicari. Oke. Karena kan paling kelihatan kan, paling tinggi kan. Jadi Hmm. ya kepalanya nggak ketuker lah. Ada aja Bos Ro. Ya, Wah, seru juga ya Bos Ro. Jadi Bos Ro ini dengan tinggi badan yang 190 cm ini ya, bisa jadi pusat perhatian selain dari penampilan yang menarik dan tubuh yang tinggi juga. ya. Tapi Bos Ro pernah nggak merasa terhati dengan pandangan orang atau sosial yang mengatakan bahwa seharusnya pria dengan tubuh yang tinggi itu memiliki kapasitas atau kemampuan yang lebih. Ya biasanya orang tuh menganggap bahwa orang yang tinggi itu Hmm. selalu kuat dan berwibawa. Oke. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri ya dalam kehidupan saya. Ya. Karena saya nggak mau orang itu nggak punya kualitas dan nggak punya kemampuan cuma dilihat dari, oh ini orang cuma tinggi. Oh. Saya sebagai bosro, saya nggak mau mengandalkan postur tubuh saja. Hmm. Tapi saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa mempunyai kapasitas dalam bekerja dan dalam memimpin. Oke. Ya, walaupun mungkin tinggi badan ini tuh memberikan kesan lebih, Hmm. tapi yang terpenting adalah kita membuktikan melalui tindakan. Ya, setuju Bos Ro. Jadi bisa saya simpulkan Hmm. bahwa memiliki tubuh tinggi ini memberikan banyak keuntungan Hmm. dan tantangan. Oke. Keuntungannya kita lebih mudah terlihat dan berinteraksi di dalam keramaian. Tantangannya adalah ekspektasi orang-orang tentang apa yang bisa kita capai. Hmm. Tapi yang lebih penting adalah mau bagaimanapun bentuk tubuh kita. Itu tuh bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi bagaimana kita dihargai dan dipandang Hmm. di dunia kerja. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membuktikan kualitas seperti empati, kerja keras, dan kompetensi. Ya. Dan pesan terakhir dari Sarinem adalah bagaimanapun bentuk tubuh kalian, mau itu pendek atau memiliki ciri fisik lainnya, janganlah merasa bahwa itu sebagai hambatan atau terbebani. Justru gunakanlah kelebihan itu menjadi sesuatu aset untuk menunjukkan kapasitas diri dan siapa diri kita sebenarnya. Terima kasih sudah mendengarkan wawancara kita hari ini. Semoga Anda mendapatkan perspektif baru tentang bagaimana tubuh tinggi atau tubuh apapun mempengaruhi kehidupan kita, terutama di bidang dunia pekerjaan. Dan jangan lupa bahwa kualitas diri dan sikap kitalah yang menentukan
orang lain nilai bagaimana diri kita itu seperti apa. Ya, oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa dan tetap belajar dan terus berkarya.